awal kita blok data intervalnya yang berjumlah 68. Lalu kita copy. Setelah itu kita masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini ada data view dan data variable view. Nah, pertama kita masuk ke data view ya. Lalu kita pastekan data yang tadi. Nah, sudah dipaste, kita masuk ke variable view. Untuk name-nya kita ganti dengan X1, lalu X2, lalu Y. Untuk labelnya, untuk X1 yaitu public service motivation. Untuk X2-nya organizational citizenship behavior. Untuk Y-nya kinerja karyawan. Untuk measure-nya kita ganti dengan skill. Semuanya kita ganti dengan skill. Setelah itu kita balik lagi ke data view. Kita klik yang analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, untuk dependent kita masukkan yang kinerja karyawan atau yang Y. Untuk independent kita masukkan yang X1 dan X2. Lalu langkah pertama kita klik yang save. Kita klik yang bagian residual yang unstandardized ini. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita plot untuk JFrame ke X, untuk S-Resid ke Y. Lalu histogram dan normal probability plotnya kita klik dan kita klik juga continue. Setelah itu kita ke statistik. Kita klik yang part and particle correlation dan collinearity diagnosis. Terus kita klik yang Darwin-Watson. Lalu kita continue. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu sampai muncul yang seperti ini. Di sini ada keluar output SPSS ya. Nah, di sini kita akan membahas histogram terlebih dahulu. Apa sih uji normalitas berdasarkan histogram? Ini adalah hasilnya ya. Ini hasil histogram. Nah, bisa dikatakan normal. Kalian bisa lihat dari hasilnya ini nih. Apabila membentuk gunung seperti ini kayak gini, bisa dikatakan normal gitu. Kita juga tidak bisa berasumsi sendiri bahwa ini adalah normal. Kita punya data, kita punya bukti. Nah, kita dapat lihat keterangan dari sini. Lihat dari output SPSS dapat disimpulkan bahwa public service motivation dan organizational citizenship behavior terhadap kinerja karyawan terjadi secara normal karena hasilnya membentuk gunung seperti ini. Nah, yang kedua yaitu p-plot. Bisa kalian lihat normal p-plot of regression standardized residual. Nah, bisa dikatakan normal apabila nih titik-titik yang ini mengikuti garis diagonalnya. Ini titik-titik yang ini mengikuti garis diagonal.
Nah, ini mengikuti kan, jadi kalau mengikuti seperti ini bisa dikatakan normal. Keterangan dari atas, dilihat dari output SPSS dapat disimpulkan bahwa public service motivation dan organizational citizenship behavior terhadap kinerja karyawan terjadi secara normal karena titik-titik tersebut mengikuti garis diagonalnya. Titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya, jadi apabila mengikuti garis diagonalnya bisa dikatakan normal. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu yang uji Kolmogorov. Jadi Kolmogorov itu kita uji lagi ya. Caranya kalian bisa lihat di sini, perhatikan baik-baik. Kita kembali lagi ke data. Kita klik analyze non-parametric test. Terus nah, ini yang terakhir. Pindahin ke sini, klik off. Nah, ini yang hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov testnya. Nah, lihatnya di mana untuk menentukan lebih besar dari 0,05-nya, ya kan pertanyaannya pasti gitu. Nah, untuk menentukannya itu yang ini nih. 0,007. Jadi hasilnya itu tingkat signifikasinya itu lebih kecil dari 0,005 atau 0,007 lebih kecil dari 0,05 berarti dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut dikatakan tidak normal. Keterangan dari sini kita bisa simpulkan besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,128 dengan tingkat signifikasinya jauh di bawah 0,5 yaitu 0,007. Dengan kata lain bahwa nilai KS tidak signifikasi, berarti residual terdistribusi secara tidak normal. Untuk uji multikolinearitas ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya nilai Variance Inflation Factor atau VIF. Jika VIF di bawah 10, maka tolerance value di bawah 1, maka tidak terjadi kolinearitas. Jadi uji kolinearitas itu kalian bisa lihat, nah ini ada tulisan tolerance sama VIF. Langsung saja kita simpulkan berdasarkan tabel yang ini bahwa nilai VIF X1 dan X2 adalah kalian bisa lihat, kita bisa lihat bersama-sama, yaitu untuk VIF-nya itu 1,186 lebih kecil ya dibandingkan 10, dan untuk nilai toleransinya itu yang ini 0,843 lebih kecil dibandingkan 0,1. Maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Baik, untuk uji heteroskedastisitas bisa dilihat pada gambar catch plot ini. Nah, langsung saja kita simpulkan. Terlihat pada grafik catch plot ini bahwa titik-titik tidak menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas berregresi. Berdasarkan output SPSS, kita lihat dari Darwin-Wassernya memperoleh nilai 2,177 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampelnya 68 dan jumlah variabel independennya 2. Maka di tabel Darwin-Watson akan diperoleh nilai. Nah,
kita lihat nih yang sini nih ya. Di sini ada tabel Darwin-Waston. Kita lihat karena independennya itu ada 2, jadi kita lihat di K2. Kita lihat 68 bagi K2 di sini ya. Untuk DL-nya yaitu 1,5470 dan untuk DU-nya yaitu 1,6678. Lalu kita hitung untuk N-nya itu jumlah respondennya. Untuk D-nya itu Darwin-Waston. Respondennya berjumlah 68, Darwin-Wastonnya yang tadi 2,177 dan DL-nya 1,5470, DU-nya 1,6678. Nah, di sini ada rumus nih, 4 kurangi DL. 4 kurangi DL-nya 1,5470 dengan hasil 2,453. Dan di sini juga ada rumus yang DU, 4 kurangi DU, 4 kurangi DU, 4 kurangi 1,6678 dengan hasilnya yaitu 2,3322. Nah, kita cocokkan nih hasil yang tadi dengan yang ini nih. Pertama ada D yang ini yang Darwin-Waston kurang dari DL, enggak kan, masuk kan, masa 2,77 kurang dari yang ini enggak, berarti enggak masuk. Kita masuk ke yang 2, DU yang ini kurang dari D, ini kurang dari ini, bener kan? Terus D lebih kecil dari 4 kurangi DU, yang ini lebih kecil dari ini, berarti benar. Maka kita peroleh hipotesisnya 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya kita akan menguji rantesnya. Pertama kita masuk lagi ke SPSS dan data view-nya. Kemudian kita klik analyze. Lalu kita klik normative test. Terus kita klik legacy dialog. Kita pilih yang run. Lalu understanding reset kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini di output SPSS kita sudah mempunyai rantesnya. Kita lihat dari output SPSS menunjukkan nilai tesnya yaitu 617,35920 dengan probability-nya yaitu 0,63, tidak signifikan, yang berarti residual bersifat random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.